شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah sidang salat subuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara ingkang muga-mugi tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, yaitu petunjuk Allah, dan taufik, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih saged beribadah wonten kesempatan menika dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dalam keadaan bahagia. Salawat ugi salam mugi-mugi tansah tercurah dumateng junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan sedaya umat ingkang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman mangke. Alhamdulillah, wonten kesempatan menika Allah Subhanahu wa taala tasih menakdirkan kita sedaya setelah menjalankan satu kewajiban inggih menika salat subuh berjamaah, saged kita terusaken kalian bermajelis dan insyaallah kita akan membahas tafsir surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasrah. Mudah-mudahan kita saged menambah ilmu kita, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo diteraken nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kula nyuwun ngapunten pilih mestinipun kajian tafsir menika yaitu hari Senin. Tapi terus terang Ahad malam Senin kula dereng siap nggih. Amargi sebelum kita menyampaikan tafsir menika kedah persiapan nggih. Kedah persiapan lan di saat itu kula napa mboten sketsa awakipun akhirnya terapi ya, akhirnya terapi hampir sampai tengah malam. Alhamdulillah nggih. Samangke sampun sehat nggih, lan mugi-mugi sedaya kita diparingi dari Allah Subhanahu wa taala kesehatan menghadapi puncak saking bulan Ramadan inggih menika 10 terakhir menika kalian semangat beribadah, sehat, kuat nggih, lan penuh dengan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Asy-Syarah menika yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekkah sehingga disebut surat Makkiyah atau surat yang diturunkan saderengipun hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ke kota Madinah. Jumlah ayatipun yaitu 8 ayat. Lan surat menika diturunkan persis setelah surat Ad-Duha. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan ini adalah lanjutan saking surat Ad-Duha. Bahkan ada yang mengatakan surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarah itu satu surat. Keranten apa? Pembahasanipun sami nggih, isinipun sami yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya bedanya pilih kenikmatan-kenikmatan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Duha niki kenikmatan ingkang berkaitan kalian perkara ingkang tampak, perkara zahir saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia yaitu Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan yatim lalu Allah memberikan perlindungan kepadamu. Wa wajadaka dhallan fahada, bukankah dia yaitu Allah mendapatimu dalam keadaan bingung, dalam keadaan sesat ya. Keranten napa? Nabi Muhammad SAW mulai umur setahun sampai umur 40 tahun niku dereng semerap napa agami, dereng semerap Islam, dereng semerap Al-Quran, dereng semerap keimanan. Beliau menghadapi masyarakat yang menyembah berhala, beliau dalam keadaan benci kepada perbuatan mereka, tapi enggak tahu apa ingkang saged diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kaumnya menyembah berhala, melihat kaumnya dalam keadaan hidup jahiliyah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun, meskipun beliau tidak pernah mengikuti ajaran-ajaran jahiliyah, tapi beliau juga belum mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala secara wahyu. Sampai umur Rasulullah 40 tahun baru turun wahyu, baru turun
wahyu. Berarti umur 1 tahun sampai 40 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masyarakat biasa, penduduk kota Mekah, hidup di tengah-tengah orang kafir Quraisy, tetapi beliau memiliki akhlak yang mulia. Beliau sampai dipanggil kalian Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya di kota Mekah, ya, selama 40 tahun, ya. Sampai di antara kemuliaan Rasulullah SAW ketika pembangunan Ka'bah, ya, setelah ada Ka'bah yang hancur, ya, ada kerusakan, ya, maka dibongkar itu Ka'bah di zaman Rasulullah SAW, dereng dados Nabi, ya. Tetapi bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya setelah nawa bangunan Ka'bah niku dados, nggih, orang-orang kafir Quraisy, nggih, sepakat pilihan jatuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau belum menjadi seorang nabi. Kebingungan beliau kemudian dicurahkan dengan menyendiri di Gua Hira, ya, menyendiri di Gua Hira beberapa malam, sehingga turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dadosaken piyambakipun terangkat sebagai seorang nabi, ya, terangkat sebagai seorang nabi. Subhanallah, ya, 40 tahun tidak sedikit, ya, tidak pendek, tetapi sangat panjang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yajid wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dia, yaitu Tuhanmu, mendapatimu wahai Muhammad dalam keadaan bingung, ya, lalu Allah memberikan petunjuk kepadamu. Subhanallah, ya, ini nikmat yang terlihat dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bukankah dia, yaitu Tuhanmu, mendapatimu wahai Muhammad 'ailan, dalam keadaan melarat, dalam keadaan kekurangan, fa'aghna, lalu Allah mencukupimu, ya, dari beberapa jalan, diantaranya dipelihara oleh pamannya yaitu Abu Talib. Setelah itu, yang lebih daripada itu adalah setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, saudagar wanita yang kaya raya, sehingga, ya, kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketika masa mendakwahkan Islam, maka harta yang paling bermanfaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harta istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu dukungan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang pedagang yang kaya raya, kemudian seluruh hartanya diberikan untuk membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat yang lainnya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, para dermawan, kemudian Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketercukupan. Itulah nikmat-nikmat yang zahir. Maka dalam surat Asy-Syarah, ya, dalam surat Al-Insyirah ini Allah Subhanahu wa taala badhe nyebutaken nikmat-nikmat ingkang arupi nikmat batin, ya, nikmat batin, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam ayat ini, ya, seakan-akan sambungan dari surat Ad-Duha, ya, surat Ad-Duha, yaitu tentang 3 perkara atau 3 kenikmatan tadi. Maka disambung dengan kenikmatan ini, ya, diingatkan dengan kenikmatan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, itu Allah Subhanahu wa taala, telah melapangkan bagimu, yaitu wahai Muhammad, sadrak, yaitu dadamu. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya,
Nanti akan kita sebutkan kisahnya sedikit. Ya, nikmat berikutnya wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan darimu wahai Muhammad, kami hilangkan daripada dirimu wahai Muhammad wizrak, yaitu beban dirimu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, ya, yang memberatkan punggungmu. Ini nikmat yang kedua. Nikmat yang ketiga, nah ini juga Allah menghilangkan beban-beban ini adalah beban-beban batin, ya, beban-beban batin. Kemudian nikmat batin yang ketiga, wa rafa'na laka dzikrak, dan bukankah kami wahai Muhammad, ya, telah meninggikan penyebutan namamu. Nah, ini adalah tiga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Asy-Syarah menika. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dados nikmat ingkang pertama yaitu kelapangan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu agar hatinya terbuka, dadanya lapang, ya, untuk menerima wahyu yang pertama kali, ya, untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat, yang kalau wahyu ini diturunkan kepada gunung maka akan hancur, ya. Kalau wahyu diturunkan kepada bumi maka bumi akan hancur. Kalau wahyu ini akan diberikan pada lautan maka akan meluber, akan meluap dan seterusnya. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dumateng diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu kelapangan dada. Lan ugi nomor kalih faedahipun adalah walima sayalqahu min qaumihi min su'il qawli wa badil kalam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi ujian-ujian yang berat, perkataan yang buruk, tuduhan yang keji, perkataan yang batil yang akan dilontarkan oleh kaumnya, ya, tuduhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyakitkan, ya. 40 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki, dipanggil dengan Al-Amin, kemudian berubah total. Langsung Rasulullah yang dahulunya disebut Al-Amin, orang yang terpercaya, kemudian mendadak dipanggil dengan Al-Kadzdzab, yaitu pendusta. Subhanallah. Ya, 40 tahun beliau digelari Al-Amin, tapi setelah berdakwah langsung digelari pendusta, digelari Majnun, yaitu orang yang gila, Sahirun Kadzdzab, ya, tukang sihir yang pendusta, tukang dongeng dan seterusnya. Belum lagi gangguan-gangguan yang berat, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar bisa menghadapinya dengan lapang dada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, kemudian kotoran saking perut unta yang disembelih itu, ya, kemudian isi perut unta tadi ditimpakan di jasad Rasulullah, di badan Rasulullah. Ketika beliau sujud, maka beliau tetap meneruskan sholatnya, sehingga datang Fatimah putrinya untuk membersihkan kotoran dari punggungnya, baru kemudian Rasulullah bisa bangkit dari sujud. Subhanallah, ya. Ketika Rasulullah SAW sudah memiliki kekuatan di kota Madinah, kemudian mau umrah, ya, mau umrah, dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, kalian belum boleh umrah tahun ini, dan seterusnya, ya. Ada perjanjian-perjanjian yang mengecilkan kaum muslimin, yang merendahkan kaum muslimin. Ketika Rasulullah menulis perjanjian dengan mengatakan min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, ya. Orang-orang kafir Quraisy, ya, jangan kamu tulis Rasulullah.
Kalau kami mengetahui kamu adalah utusan Allah, pasti akan kami ikuti. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali bin Abi Thalib, hapus itu kata-kata Rasul. Subhanallah, beliau adalah Rasulullah, tetapi dengan kelapangan dadanya beliau mengikuti saat itu persyaratan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy agar menghapus nama Rasulullah. Diawali surat perjanjian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir Quraisy mereka mengatakan, kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahman. Hapus. Maka dihapus oleh Rasulullah SAW, diganti dengan Bismillahi Allahumma. Bismillahi Allahumma. Dan kelapangan dada Rasulullah SAW yang sampun kita sebutaken dalam pertemuan yang lalu. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kelapangan dada Rasulullah SAW adalah berfungsi, yaitu agar Rasulullah SAW lapang dada di dalam menerima tugas kenabian. Sudah tadi disebutkan Kemudian nikmat yang kedua, yaitu wa wada'na 'anka wizrak, dan kami hilangkan beban dari atas punggungmu, dan kami hilangkan beban-beban pada dirimu. Yang ini yang dimaksud di kalangan para ulama, bahwa yang pertama adalah kegalauan Rasulullah SAW selama 40 tahun. Ini yang dimaksud dengan wizrak, itu beban Rasulullah SAW yang pertama. Beban Rasul yang pertama adalah beban Rasulullah SAW selama 40 tahun dalam keadaan kebingungan, tidak memiliki kitab, tidak memiliki ajaran, tidak mengenal kitab, tidak mengenal iman. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Ketika engkau itu wahai Muhammad tidaklah mengetahui apa itu Alkitab dan apa itu iman. Maka semuanya itu telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Rasulullah SAW, yang saking beratnya beban yang dipikul oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam ayat setelahnya, alladzi anqadha dhahrak, alladzi anqadha dhahrak, yang mana beban itu telah memberatkan punggungmu. Telah memberatkan punggungmu artinya yaitu beratnya Rasulullah SAW menanggung kehidupan yang sangat berat ketika menghadapi kaumnya dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan tersesat, sampai umur beliau 40 tahun tapi belum ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau hanya bisa meninggalkan kaumnya, hanya bisa diam, bahkan kemudian ditinggal menyendiri di Gua Hira selama 40 sampai umur beliau 40 tahun. Kemudian juga para ulama mengatakan bahwa memang Rasulullah SAW tidak ada dosa yang pantas untuk dihilangkan, karena kata-kata wizr, kata-kata wizr, wa wada'na 'anka wizrak, wizr ini adalah dosa. Arti lain daripada wizr selain beban yaitu dosa. Maka ini bukanlah dosa yang sesungguhnya, karena Rasulullah SAW meskipun beliau hidup di tengah-tengah kaum jahiliyah, tapi buatan natin derek tradisi ataupun adat kebiasaan kaum jahiliyah berupa menyembah berhala dan yang lainnya. Jemaah kaum muslimin
rahimani wa rahimakumullah, maka beban yang dimaksud dari ayat ini adalah ya keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai umur beliau 40 tahun dalam keadaan tidak mengetahui bagaimana itu ibadah, apa itu petunjuk, apa itu ketaatan kepada Allah mboten semerap ya. Maka ini adalah beban yang paling berat ya beliau rasakan, meskipun Allah Subhanahu wa taala ya telah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan maksiat ya. Beliau dijaga oleh Allah ya Subhanahu wa taala ya. Beliau disebutkan dereng nate minum khamr ya. Padahal orang kafir jahiliyah ya itu yang kegemaran mereka adalah minum khamr ya, minum khamr. Bahkan saking sukanya tiang-tiang Arab kepada khamr itu berat untuk dilarang ya. Akhirnya larangan itu hanya pelan ya. Di kota ketika Rasulullah masih di Mekah selama 13 tahun khamr belum diharamkan ya. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah beberapa tahun pun belum diharamkan. Sampai perintah sholat 5 waktu turun ya khamr juga belum diharamkan. Karena saking biasanya pun tiang Arab niku minum khamr ya. Sehingga pelarangan khamr sangat pelan ya. Meskipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah seteguk pun minum khamr. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auratipun pun boten nari terbuka ya. Suatu ketika sebelum beliau menjadi nabi, ini dikisahkan dalam sirah Nabi ya, meskipun dalam sirah itu riwayat kadang-kadang tidak terlalu dibahas secara mendalam ya, karena sejarah itu luas ya. Bahwa Rasulullah ketika ikut membangun Ka'bah itu hampir auratnya ya, hampir terbuka, langsung ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau itu ketika mengembala kambing mendekati ke tempat yang ada suara musiknya, maka Rasul dijadikan pingsan dan Rasulullah tidak sempat mendengarkan musik. Karena apa? Untuk menjaga kebersihan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar siap mengemban dakwah, agar siap mengemban risalah, sehingga sedaya perkara ingkang haram niku benar-benar dijauhkan saking diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari sebelum Rasulullah menjadi seorang nabi atau seorang rasul. Kemudian di antara kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau ya katakan di sini faqad syaqqa sadruhu, maka sungguh telah dibelah dadanya, wa huwa tiflun fir rabi'ah, saat beliau masih menjadi seorang anak ya pada umur 4 tahun ya, 4 tahun. Kemudian dikeluarkan dari hatinya yaitu segumpal kecil ya dari hatinya yang itu masih dapat ya disentuh oleh setan ya. Itu pun dikeluarkan ya, dikeluarkan ketika beliau masih kecil tadi umur 4 tahun, maka hati yang berpotensi untuk didekati oleh setan, untuk tempat singgahnya setan itu pun dikeluarkan ya, dikeluarkan dari dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya. Sehingga tersisa hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati yang bersih, hati yang suci ya, semenjak beliau masih kecil. Kemudian ketika umur beliau ya sekitar 50-an tahun sebelum Rasulullah Isra Mi'raj ya, itu pun dikatakan oleh para ulama
yaitu ada pembelahan dada yang kedua sebelum Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, itu diambil hatinya kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, ya, sebelum Rasulullah SAW menghadap ke langit, ya, ketujuh, ya, sebelum Rasulullah Mi'raj. Ini juga disebutkan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kenikmatan yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, ya, dan bukankah kami yaitu Allah telah meninggikan penyebutan namamu, ya. Maka nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Digabungkan dengan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita salat, kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul dan hamba dan utusannya, abduhu wa rasuluh. Ini diantara, ya, peninggian nama Rasulullah SAW disebut terus oleh umatnya, ya, ketika salat, ya, ketika salat senantiasa menyebut nama Rasulullah digabungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam bingkai dua kalimat syahadat, ya, dalam bingkai dua kalimat syahadat. Ugi ketika adzan, ya, ketika adzan Nabi Muhammad SAW senantiasa disebut setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan nama Nabi Muhammad SAW ini benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga boten enten kesempatan satu detik pun, 1 menit ataupun 1 detik pun, kecuali nama Nabi Muhammad SAW senantiasa disebut di permukaan bumi menika sampai datangnya hari kiamat, ya. Kalau seandainya subuh hari ini, ya, 2 jam yang lalu Papua adzan, setelah itu geser ke timur, ke barat, Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat dan seterusnya adzan. 1 jam berikutnya, ya, Sulawesi dan yang lainnya adzan. Beberapa menit yang lalu dimulai dari, ya, daerah Jember, Banyuwangi, ya, 2 menit sebelum atau 2 menit sebelum Lamongan, Surabaya adzan. 1 menit setelah Lamongan, Tuban adzan. 1 menit setelah itu, ya, Jenuh, kemudian berikutnya Semarang, ya. 7 menit berikutnya Jakarta adzan. Subhanallah. Apa yang dibaca? Nabi Muhammad SAW senantiasa disebut namanya. Subhanallah. Berbarengan dengan itu, ya, setiap saat umat Nabi Muhammad SAW bersalawat, ya, setelah adzan kita bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah surga yang tertinggi yang namanya al-wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dimintakan oleh seluruh umatnya surga yang tertinggi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah." Maka barang siapa di antara umatku yang senantiasa memintakan al-wasilah, yaitu surga yang tertinggi untukku, kata Rasulullah SAW, maka dialah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Oleh karena itu ketika kita azan, maka kita siap-siapkan menjawab azan, kemudian
bersalawat setelah azan, kemudian memintakan wasilah kepada Rasulullah untuk Rasulullah dengan kita membaca doa azan, Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya benar-benar menghiasi dunia. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menghiasi dunia. Ini merupakan kemuliaan, keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengko kita sebagai umatipun, kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semulia-mulia seperti ini, maka kita sebagai umatipun hendaknya kita benar-benar memuliakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan beliau, kita senantiasa bersolawat untuk beliau, mendoakan beliau, ya, mengagungkan syariatnya, membela namanya, membela agamanya, dan seterusnya. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk bersolawat, yang memulai bersolawat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersolawat pertama kali, yang bersolawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu para malaikat. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk bersolawat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan seluruh para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan teman-teman kita sedaya yang beriman, tiang-tiang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu lahu taslima. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah juga memberikan hiburan. Ya, Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan ini, ya, boten kemawon kangge umat Nabi, boten kemawon kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kangge sedaya umatipun, nggih. Yang artinya fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan, ya, meskipun terjemahkan dalam beberapa kitab Al-Quran terjemah, ya, maka sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, ya. Tetapi tafsir yang benar ataupun yang lebih sempurna adalah fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama datangnya kesulitan itu datang pula kemudahan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan ba'da, setelah kesulitan, bukan, tetapi bersama kesulitan, ya. Setiap kesulitan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kemudahan secara bersamaan, meskipun kita tidak menyadarinya, karena ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ma'a. Ma'a artinya bersama. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka ini jamaah sekalian merupakan kabar gembira, ya, dari Allah Subhanahu wa taala
akan datangnya kemenangan bagi kaum muslimin, ya, dan bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh kesulitan, gangguan, ya, kekalahan sebelumnya atau kesempitan yang dirasakan oleh kaum muslimin selama bertahun-tahun itu akan hilang. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam ayat ini itu kesulitan ada satu, kemudian kemudahan ada dua. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ini dalam pembahasan tafsir ini sangat luar biasa. Keranten apa? Keranten kemudahan itu hakikatnya ada dua, sedangkan kesulitan itu satu. Jadi satu kesulitan ada dua kemudahan. Tapi kita kadang-kadang ya hanya terpaku dengan kesulitan, memikirkan kesusahan yang kita hadapi, dan kita tidak mampu melihat kemudahan yang ada bersamanya, ya, yang ada bersamanya. Contoh saja jemaah kaum muslimin, ya. Ayo kita sebutkan dulu hadisnya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan la yaghliba usrun yusraini, tidaklah satu kesulitan itu dapat mengalahkan dua kemudahan. La yaghliba usrun yusraini, diulangi oleh beliau sekali-kali, tidaklah kesulitan yang satu itu dapat mengalahkan dua kemudahan. Artinya jemaah kaum muslimin, hakikatnya dalam kehidupan kita menikah adalah kehidupan yang mudah, kehidupan yang menyenangkan, tidak ada kesulitan yang begitu berarti. Bayangkan jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama itu banyak yang dipenjara. Tetapi justru ketika Buya Hamka itu dipenjara, justru keluar dari penjara, beliau keluar dengan karangan tafsir yang beliau tulis di dalam penjara pun itu keluar, ya. Jadi kesulitan yang beliau alami mendatangkan kemudahan. Beliau bisa murojaah Al-Quran, beliau bisa berkhulwat kepada Allah, beribadah dengan khusyuk di dalam penjara, dan bisa menulis kitab tafsir beliau yang luar biasa, ya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau saya mengatakan kalau tidak salah bahwa, ya, keadaan beliau di penjara itu bukanlah sesuatu yang menyempitkan beliau, ya, karena justru di dalam penjara beliau bisa menulis, ya, bisa beribadah dengan khusyuk. Jadi kesulitan yang beliau alami justru mendatangkan kemudahan. Ketika perjanjian yang kita sebutkan tadi, yaitu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim diminta oleh orang kafir Quraisy dihapus, kata Muhammad Rasulullah juga diminta oleh orang kafir Quraisy dihapus, ya, dan Rasulullah tidak boleh umrah di tahun itu, dan harus ada gencat, nggak boleh perang beberapa tahun, ya, nggak boleh perang dan seterusnya. Dan seluruh orang-orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan kepada orang-orang kafir. Dan orang Islam yang masuk kafir, yang murtad, tidak diwajibkan untuk dikembalikan kepada kaum muslimin. Yang penting isi perjanjian tadi semua merugikan kaum muslimin, tapi dihadapi oleh Rasulullah dengan lapang dada. Justru beberapa tahun saja ketika perjanjian ini diberlakukan, nggak boleh ada perang, nggak boleh umroh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Kemudian orang yang masuk Islam dikembalikan kepada orang kafir, orang Islam yang kembali kafir, yang murtad itu nggak wajib dikembalikan kepada orang Muslim dan seterusnya. Justru orang-orang yang masuk Islam saat itu sangat banyak, ya, sangat banyak.
Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, subhanallah ya. Ternyata tidak terasa dan masih ada beberapa ayat yang belum dapat kita selesaikan di pagi hari ini ya. Keranten wektalipun sampun cukup panjang. Nggih kula berharap nggih ingkang dereng nate salat surup nggih utawi ingkang menghendaki salat surup bisa menunggu beberapa saat nggih sekitar 15 menit atau 20 menit malih nggih. Sebenarnya terbit mataharinya itu tidak lama ya, sekitar 4 menit lagi itu matahari terbit atau 5 menit ya. Kemudian kita tunggu sampai masuk waktu duha. Duha pertama kali itu kita melaksanakan sholat surup ingkang pahalanipun seperti haji yang sempurna 3 kali kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada 2 ayat, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas waktu yang kepanjangan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima majelis kita menikah sebagai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita sakit mengamalkan apa yang kita ketahui dari hukum-hukum Allah dan kabar-kabar dari Allah menambahkan keimanan kepada diri kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas semua perhatian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.